Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Pimpinan PT Jayanti PON, yang kami hormati para peserta rapat perwakilan cabang, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri rapat koordinasi kerja PT Jayanti PON dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan cara rapat hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan pimpinan sekaligus pembukaan resmi rapat, yang ketiga penyampaian laporan kinerja tahun 2025 dari masing-masing cabang. Yang keempat, laporan manajer keuangan tahun 2025. Yang kelima, presentasi rencana kerja perusahaan tahun 2026 oleh pimpinan. Yang keenam, sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketujuh, penyampaian keputusan rapat oleh pimpinan. Yang kedelapan, penyampaian rangkuman hasil rapat oleh notulen. Yang terakhir yaitu penutupan. Memasuki acara kedua, kepada Ibu Pimpinan PT Jayanti PON kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama tahun 2025, menyusun koordinasi seluruh cabang, mengusun rencana kerja tahun 2026. Saya berharap seluruh peserta dapat memberikan laporan. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama tahun 2025, menyusun rencana kerja tahun 2026, dan memperkuat koordinasi seluruh cabang. Saya berharap seluruh peserta dapat memberikan laporan, saran, serta solusi terbaik bagi kemajuan perusahaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kerja PT Jayanti PON secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih Ibu Indri. Memasuki agenda ketiga yaitu penyampaian laporan kinerja tahun 2025 dari masing-masing cabang. Setiap cabang diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan laporan kinerja. Adapun urutan cabang yang akan menyampaikan laporan adalah sebagai berikut, yaitu Jakarta, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Balikpapan, dan Manado. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada perwakilan cabang Jakarta untuk menyampaikan laporan kinerja tahun 2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari cabang Jakarta melaporkan bahwa pada tahun 2025 penjualan mengalami peningkatan sebesar 20%. Namun masih terdapat kendala pada tingginya biaya operasional serta persaingan pasar yang cukup ketat. Demikian laporan dari cabang Jakarta. Terima kasih. Terima kasih atas laporan dari cabang Jakarta. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan cabang Pekanbaru untuk menyampaikan laporan kinerja tahun 2025. Baik, terima kasih. Pada tahun 2025, target penjualan cabang Pekanbaru tercapai, serta terjadi peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Untuk kedepannya, kami berencana memperluas promosi digital untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian laporan dari cabang Pekanbaru. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya dari cabang Pekanbaru. Selanjutnya kami persilahkan kepada cabang Surabaya untuk menyampaikan laporan. Terima kasih, saya perwakilan dari cabang Surabaya.
penjualan stabil, namun diperlukan peningkatan promosi digital. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya cabang Yogyakarta untuk memberikan laporan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari cabang Yogyakarta. Pelayanan meningkat, penjualan cukup baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya cabang Samarinda. Baik, kami dari cabang Samarinda perlu meningkatkan strategi pemasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari cabang Palembang. Terima kasih, saya perwakilan dari cabang Palembang. Pada tahun 2025, target hampir tercapai, promosi akan ditingkatkan. Terima kasih. Cabang Makassar dan dari cabang Denpasar. Terima kasih. Terima kasih, saya dari cabang Makassar menyampaikan penjualan stabil dan pelayanan pelanggan meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari cabang Denpasar melaporkan bahwa penjualan tahun 2025 meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya. Produk paling diminati adalah smartphone kelas menengah. Pelayanan berjalan baik dengan tingkat kemampuan pelanggan 85%. Kendala utama ada pada distribusi saat musim liburan. Untuk tahun 2026, kami menargetkan peningkatan penjualan sebesar 15% melalui promosi digital dan kerjasama mitra lokal. Terima kasih. Terima kasih. Untuk penyampaian laporan terakhir, kami persilahkan kepada cabang Manado. Terima kasih. Pada tahun 2025 penjualan belum mencapai target karena promosi digital masih terbatas serta jangkauan pasar yang belum optimal. Berharap pada tahun 2026 dapat dilakukan peningkatan promosi dan dukungan strategi pemasaran dari pusat. Demikian laporan dari cabang Manado. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh perwakilan cabang atas penyampaian laporan kinerja tahun 2025. Selanjutnya kita memasuki agenda berikutnya, yaitu penyampaian laporan keuangan perusahaan tahun 2025. Kepada manajer keuangan PT Jayantipon, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan laporan keuangan dari PT Jayantipon tahun 2025 secara singkat. Secara umum, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, ditandai dengan peningkatan pendapatan perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya, efisiensi biaya operasional yang semakin terkendali, namun masih terdapat beberapa cabang yang belum mencapai target, sehingga perlu strategi peningkatan pada tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, kondisi keuangan perusahaan dapat dinyatakan stabil dan memiliki potensi perkembangan lebih baik pada tahun mendatang. Demikian laporan keuangan tahun 2025 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada manajer keuangan atas penyampaian laporan keuangan tahun 2025. Selanjutnya kita memasuki agenda berikutnya, yaitu presentasi rencana kerja perusahaan tahun 2026. Kepada Ibu Pimpinan PT Jayantipon, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Adapun rencana kerja PT Jayantipon 2026, ringkasan strategi tahun, tujuan pertumbuhan, inovasi produk, penguatan operasi, dan komitmen keberlanjutan. Visi misi 2026, visinya menjadi pemimpin inovasi teknologi, komunikasi di Indonesia, dan misi layanan meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan secara konsisten. Misi keberlanjutan,
mendukung pertumbuhan bisnis, berkelanjutan, dan percepatan digitalisasi. Selanjutnya, fokus strategis 2026, 5G dan LOT, produk terintegrasi untuk pengalaman konektivitas ultra cepat, ekspansi regional, masuk pasar baru di Asia Tenggara dengan strategi lokal, rantai pasok, optimalkan efisien produksi dan stabilitas pasokan. Target utama 2026, pertumbuhan penjualan target plus 20% YoY melalui produk baru dan kanal digital. Peluncuran produk minimal 3 produk unggulan, flagship 5G, wearable LOT, dan aksesori pintar. Kepuasan pelanggan, sasaran CSAT 90% dengan layanan purna jualan 24/7. Inisiatif produk dan inovasi, R&D intensif, percepat siklus inovasi, prototip cepat, uji lapangan, dan validasi pengguna. Selanjutnya, kolaborasi startup, integrasikan fitur AI dan keamanan data melalui kemitraan strategis. Desain ramah lingkungan, gunakan bahan daur ulang, dan kemasan minimal untuk jejak karbon lebih rendah. Kesimpulan dan komitmen 2026, PT Giant Nippon siap melangkah maju dengan fokus pada inovasi, kualitas layanan pelanggan, dan keberlanjutan. Bersama kita capai target pertumbuhan, luncurkan produk unggulan, dan bangun masa depan digital yang bertanggung jawab. Aksi implementasi roadmap produk dan operasional Q1 Q4. Pengukuran OKR triwulan untuk penjualan R&D dan CSAT, keberlanjutan dan pengembangan SDM sebagai prioritas jangka panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, kita memasuki agenda ke-7, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat atau tanggapan? Kami persilahkan. Izin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin menanyakan strategi konkret perusahaan untuk membantu cabang yang penjualannya masih di bawah target, khususnya dalam hal dukungan promosi dari pemasaran. Terima kasih. Terima kasih kepada cabang Jakarta. Kepada Ibu Pimpinan kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Perusahaan akan melakukan 1. Penguatan promosi digital terpusat, 2. Pendamping strategi pemasaran tiap cabang, 3. Evaluasi kinerja bulanan secara berkala. Diharapkan langkah ini mampu meningkatkan penjualan seluruh cabang. Demikian saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan atas penyampaian kesimpulan dan keputusan rapat. Selanjutnya, sebelum rapat ditutup, kami persilahkan kepada Saudari Bilkis selaku notulen untuk menyampaikan ringkasan hasil rapat dari awal hingga akhir. Kepada Saudari Bilkis kami persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan ringkasan hasil rapat koordinasi kerja hari ini. Rapat diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh pimpinan. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja di tahun 2025 dari 10 cabang perusahaan. Berikutnya pemaparan rencana kerja tahun 2026. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja tahun 2025 dari 10 cabang perusahaan. Berikutnya, pemaparan rencana kerja tahun 2026 dengan pimpinan. Kemudian dilaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi yang menghasilkan beberapa masukan dan solusi strategis. Rapat ditutup dengan penyampaian kesimpulan serta keputusan pimpinan, meliputi peningkatan promosi, pendampingan, pemasaran,
kerjasama toko lokal, perbaikan distribusi, serta evaluasi kinerja bulanan. Demikian ringkasan hasil rapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian rapat koordinasi kerja PT Jayanti PON pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Selanjutnya, untuk penutupan rapat secara resmi, kami persilahkan kepada Ibu Pimpinan. Kepada Ibu Pimpinan, kami persilahkan. Terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin serta memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat koordinasi kerja PT Jayanti PON pada hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga keputusan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan perusahaan ke depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh peserta rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan yang telah menutup rapat secara resmi. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya rapat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada seluruh peserta rapat untuk jangan meninggalkan ruangan karena kita akan melaksanakan makan bersama. Terima kasih.